Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini boleh mengambil bagian dalam langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat pada Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Firman Tuhan, Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait matahari dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Pembacaan kita pada saat ini diberikan satu tema, yaitu kematian yang membawa berkat. Kematian yang membawa berkat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kematian adalah suatu keniscayaan. Kematian adalah sebuah keharusan yang disukai dan mungkin banyak orang yang tidak menyukainya, dan akan dijalani oleh setiap kita manusia yang ada di muka bumi ini. Karena itulah setiap manusia memiliki sikap yang berbeda-beda ketika berhadapan dengan maut atau kematian. Ada yang terlalu takut ketika berhadapan dengan kematian. Ada orang yang sangat cemas dan gelisah ketika berhadapan dengan kematian, dan bahkan ada pula orang yang khawatir akan datangnya kematian. Namun menarik Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, bahwa ketika kita memperhatikan pembacaan kita saat ini yang mengisahkan tentang kematian Yesus karena dosa kita umat manusia, penulis Injil Lukas mengisahkan kematian Yesus yang dimulai dengan fenomena alam yang terjadi. Menjelang detik-detik kematian Yesus, dikisahkan bahwa sekitar pukul 12 siang itu tiba-tiba terjadi perubahan yang begitu mencolok. Cuaca yang awalnya sangat terang dan begitu cerah, semuanya berubah dalam sekejap dan berganti dengan kegelapan dan menutupi seluruh daerah itu. Pada saat itu terjadi kegelapan kurang lebih selama 3 jam. Apa artinya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, bahwa Yesus yang disalib itu sementara berada pada kondisi yang benar-benar paling berat sepanjang hidupnya, sampai-sampai alam pun merasakan dan menangis melihat Yesus yang tidak bersalah harus menanggung dosa dan kesalahan manusia yang memberontak kepada Allah. Jadi Yesus mati untuk dosa dan kesalahan kita. Kita manusia yang hina, kita manusia yang berdosa, ditebus oleh Yesus Kristus karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Setelah alam menunjukkan kesedihan akan penyaliban Yesus, menyusullah tabir bait Allah yang terbelah dua. Tabir yang membatasi antara ruang Maha Kudus dengan rumah umatnya yang terbelah, berarti batas yang selama ini menjadi pembatas dan jarak bagi manusia kini telah hilang
dengan kematian dan pengorbanan Yesus Kristus. Betapa besar pengorbanan Yesus Kristus bagi kita, umat yang berdosa. Betapa besar kasih dan pengorbanannya dalam kehidupan kita, sehingga dia rela disalib di bukit Golgota demi kita, manusia yang berdosa. Kematian telah menghilangkan pembatas antara Allah dan manusia. Kematian Yesus telah menjadi pembebas bagi manusia. Kematian Yesus telah menjadi jalan pembebasan manusia dari kutuk dosa. Bahkan kematian Yesus telah menjadi jalan dan jembatan bagi manusia untuk datang kepada Allah. Kematian Yesus bukan kematian yang sia-sia, tetapi dengan kematian Yesus dimulai babakan baru dalam sejarah penyelamatan manusia yang ditandai dengan bangkitnya Dia pada hari yang ketiga. Kematian bukanlah membawa luka, tapi justru mendatangkan kelegaan. Kematian Yesus menjadi awal hidup baru dan bukan akhir bagi semuanya. Karena dengan kematian Yesus menuju kemenangan mengalahkan maut sebagai penggenapan dari tugas dan tanggung jawabnya. Kematiannya memiliki tujuan yang berarti dan telah meninggalkan teladan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kematian Yesus memberikan banyak pelajaran kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang rela menanggung hina, bahkan rela disalib demi kita, manusia yang berdosa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya meninggalkan teladan selama Ia hidup dan mengajar tentang kerajaan Allah, tetapi ketika Dia juga digantung di kayu salib dan sesaat menjelang kematiannya, Dia pun kembali meninggalkan teladan hidup. Renungan kita pada saat ini sungguh sangat penting dan menjadi penguatan bagi kita yang sementara mengalami kesusahan. Semoga kematian orang yang kita cintai dapat memberikan teladan kepada kita, seperti pada saat ini kita memperingati kematian Yesus Kristus, di mana Ia telah mengorbankan dirinya karena kita manusia yang berdosa, kita manusia yang hina. Yesus rela memberikan nyawanya bagi kita. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana mungkin sebuah kematian yang meninggalkan luka sangat dalam justru disebut membawa berkat? Bagaimana mungkin sebuah kepedihan yang sangat dalam dapat disebut sebagai anugerah? Ya, luka yang sangat dalam dan kepedihan yang tak terkirakan, itulah yang membawa berkat. Mengapa hal itu demikian? Dengan luka dan pedih yang kita rasakan, itu kita diajar untuk menyadari bahwa hidup ini tidak hanya dijalani dengan kesenangan. Ada masa di mana suka atau duka kita harus melaluinya dengan sukacita. Dalam kematian Yesus, kita diberikan kesempatan untuk merendahkan diri kita, bagaimana kita menghayati kematian Yesus di kayu salib yang begitu benar-benar memberikan suatu anugerah dan pertolongan dalam kehidupan kita, bahwa Yesus mati demi menanggung dosa kita, umat manusia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kematian orang yang kita kasihi ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam hidup untuk dilalui. Ada banyak hal-hal baik yang telah mereka tinggalkan bagi kita, dan itulah yang akan menjadi teladan yang akan kita beritakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati karena kita umat yang berdosa. Ia rela dihina, dicambuk, bahkan diludahi karena kita manusia yang berdosa. Ada banyak hal-hal yang baik yang telah mereka tinggalkan bagi kita, dan itulah yang akan menjadi teladan bagi sesama kita. Kiranya
Kita senantiasa dalam hidup yang terus diperbaharui oleh kematian Yesus Kristus. Kita senantiasa memberikan hidup kita untuk menjadi pelayan yang taat dan setia kepada Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin.